Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamat Hari TV. Senang sekali saya Iqbal Tony kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Dan pemirsa seperti biasa tentu kita akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah dan pastinya bersama narasumber yang luar biasa sekali di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini saya sudah bersama dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Afdil Kurnia SSI APT. Beliau merupakan Kepala Loka POM Kota Lubuk Linggau. Selamat pagi Pak Afdil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, dan selanjutnya ada Dr. Muhammad Taufan Lutfi, SPPK, spesialis patologi klinis dan juga tentunya beliau merupakan Ketua Komisi Pengkajian dan juga Penelitian MUI Kota Lubuk Linggau. Selamat pagi Pak Dr. Selamat Lutfi. pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bagaimana kabarnya Bapak-Bapak sekalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga kita harus menjadi salah satu contoh untuk semua masyarakat di Lubuk Linggau pastinya dokter ya. Nah Pak Afdil, dan untuk di hari ini tentunya kita akan mengangkat tema yaitu pangan aman dan halal meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi memang benar sekali pemirsa di rumah ya. Sebagai masyarakat umum tentunya kita harus sangat menjaga yang namanya kesehatan baik itu dari pangan ya. Karena banyak sekali hal-hal yang telah terjadi di Indonesia ini umumnya kita banyak sekali seringkali melupakan yang namanya kebersihan, kesehatan. Bahkan kita sering sekali salah untuk memilih ya. Banyak sekali makan makanan yang mungkin ini banyak sekali mengandung formalin yang sering kita konsumsi dan juga mungkin banyak sekali makan makanan yang mengandung pemanis buatannya begitu banyak gitu ya. Dan itu juga sering sekali kita temukan beredar marak di tempat-tempat makan pastinya. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih pangan aman dan halal meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Afdil ya. Pak Afdil, sebenarnya untuk pangan aman ini menurut Badan POM ini seperti apa nih Pak Afdil? Oke, baik, saya izin dulu ya. Baik, bismillah. Baik, kalau kita bicara pangan ini kan ada pangan olahan dan pangan segar ya. Iya. Untuk saat ini kita bicara pangan olahan dulu ya. Kalau menurut Badan POM sendiri kita menyatakan bahwa pangan itu aman ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Artinya pangan dikatakan aman bebas dari 3 hal. Pertama, bebas dari bahaya fisik. Iya. Kemudian bebas dari bahaya Biologis. bebas dari bahaya kimia. Baik. Bebas dari bahaya fisik ini artinya apa? Pangan tersebut harus bebas dari cemaran seperti kerikil, ya, kemudian pecahan-pecahan kaca pada waktu proses. Ya. Kadang-kadang kan waktu proses ada aja cemaran-cemaran fisik seperti ini masuk. Yang paling simpel saja misalnya staples ya. Sekarang banyak yang pangan dikemas dikasih staples. Iya. Nah, staples ini kadang-kadang mencemari masuk ke dalam pangan. Ini kan sangat bahaya. Ini namanya bahaya fisik yang harus dihindari dari pangan tersebut. Itu bisa dikatakan hal-hal yang mungkin agak lalai. Agak seperti lalai itu, ya kan. Jadi sehingga pada waktu proses itu mereka kadang-kadang kan bahan itu tidak diproses dengan secara baik, masuk kerikil ya kan. Ya mungkin kalau kita bicara kerikil mungkin tidak terlalu bahaya pikir orang, tapi bisa jadi fisik yang atau bahaya fisik yang masuk ini membawa cemaran-cemaran mikroba dan sebagainya. Benar sekali. Kemudian kayak staples itu bisa berbahaya masuk ke dalam mulut, kerongkongan, ya, masuk ke dalam kerongkongan. saluran pencernaan, pasti nanti akan menimbulkan dampak bahaya juga. Itu juga bisa melukai ya. Bisa melukai Baik. sendiri. Yang kedua adalah bahaya biologi. Nah, bahaya biologi ini adalah pangan tersebut harus bebas dari cemaran mikroba, ya, cemaran patologis, cemaran kapang, kamir dan sebagainya. Artinya pada waktu proses pengolahan pangan tersebut harus benar-benar dijamin bahan pangannya aman, belum rusak, belum tercemar mikroba, belum tercemar oleh kapang, kamir, jamur dan sebagainya. Ya. Kemudian pada waktu konsumen membeli juga harus dia lihat bahwa pangan yang dia beli itu masih baik teksturnya, masih baik bentuknya, masih baik baunya, aromanya dan sebagainya, dan tidak terlihat ada jamur dan sebagainya. Benar sekali. Kemudian yang ketiga harus bebas dari bahaya kimia. Nah ini yang harus waspada karena sekarang ini banyak bahan-bahan kimia yang ditambahkan ke dalam pangan. Bisa sebagai pengawet, bisa sebagai perubah teksturnya, sementara bahan kimia yang dia tambahkan ini adalah bahan kimia yang dilarang digunakan dalam pangan. Contoh misalnya formalin, ya, boraks, rodamin, pewarna rodamin B, metanil yellow, pewarna kuning.
Nah, seperti kita di Lubuk Linggau ini kan kita masih temukan produk mie kuning ya yang mengandung formalin. Formalin. Ya. Walaupun mereka menggunakan formalin untuk supaya mie kuningnya ini awet katanya. Iya. Tapi kan ini formalin ini bukan bahan tambahan pangan. Baik. Formalin adalah bahan kimia yang digunakan untuk pengawet non pangan, bisa jadi Non-pangan. pengawet mayat, mungkin Baik. dokter nanti bisa jelaskan, pengawet kayu dan sebagainya, furnitur dan sebagainya. Dan ini efek sampingnya juga ada nanti. Nah, ini yang harus dihindari, 3 hal yang harus dihindari supaya kita katakan pangan itu aman. Kalau 3 hal ini sudah bebas dari pangan, maka bisa kita simpulkan pangan ini aman untuk dikonsumsi. Baik. Ada fisik, biologi dan juga kimia. Itu yang memang harus kita hindari ya. Kita harus memahami tentunya ya. Nah, maka dari itu tentunya kalau untuk sering terjadi di kota kita sendiri ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu dari kita sendiri ya, dari kantor mungkin sudah sidak secara langsung karena di momen Ramadan ini pasti banyak sekali permintaan daripada seperti mie kuning gitu ya. Nah, Pak Abdil, selama ini tentunya selama kalian sidak ini ya, di Lubuk Linggau berapa banyak sih pelaku-pelaku usaha di bidang mie kuning gitu yang menggunakan formalin gitu? Oke. Ya, jadi di awal kantor Badan POM berdiri di Lubuk Linggau ini tahun 2018 itu kita kan mapping masalah dulu. Iya. Apa sih masalah yang krusial yang terjadi di Lubuk Linggau terkait obat dan makanan? Baik. Maka yang paling banyak masalah dalam makanan terutama terkait formalin. Tahu dan mie. Tahu dan mie, Ya. itu tahu Jadi- sering sekali tentunya ya. Jadi 2018 itu tahu dan mie yang kita sampling di pasar Bukit Sula, pasar Impres ya, Simpang Priuk dan sebagainya, itu 100% mengandung formalin. 100% 2018. Waduh, itu di tahun 2018 ya. Kemudian kita lakukan pembinaan di awal Baik. 2019 karena kita kan berdiri di sini pada waktu September 2018. Kita lakukan mapping masalah, kemudian di awal Januari 2019 kita kumpulkan semua pedagang tahu dan mie, kita lakukan pembinaan. Alhamdulillah untuk tahu pada waktu terjadi penurunan drastis. Iya. Untuk tahap sekarang malah lebih drastis lagi. Kadang-kadang kita tidak temukan sama sekali tahu yang mengandung formalin. Ya, kalau dari 10 sampel yang kita sampling itu di pasar Bukit Sulap dan pasar Impres misalnya, dari 10 sampel paling mungkin 1 yang positif formalin untuk yang tahu. Ya, kalau yang mie ini yang jadi masalah. Mie ini dari awal sampai sekarang boleh dikatakan 90%-an positif formalin. Baik. Mie kuning basah. Mie kuning basah. Ya, sehingga saya menyarankan bahwa karena ini adalah industri kecil, industri rumah tangga, ya kan. Pada masa pandemi ini kita juga sangat hati-hati untuk memberikan punishment untuk mereka karena tingkat ekonomi yang sekarang Sangat lagi menurun, merosot itu. benar. Tetapi kan kita tidak mengabaikan juga kesehatan masyarakat. Benar lainnya. sekali. Sehingga kita pada tahun 2019 sudah melakukan proses pro justisia, penindakan secara hukum. Baik. Ada 2, 1 pedagang mie dan 1 pedagang tahu kita sudah proses secara hukum. Sekarang lagi proses di kejaksaan, yang untuk tahu sudah vonis ya. Baik. Untuk mie sedang proses di kejaksaan. Kemudian 2020 kita lakukan pembinaan lagi, tahu alhamdulillah berubah, mie belum. Sehingga kita sekarang menghimbau untuk konsumen untuk tahap sekarang untuk beralih dulu ke mie kering. Baik. Nah, konsumsi beli mie kering aja dulu, ya kan, untuk diolah. Karena kan kadang-kadang memang pingin instan beli yang basah langsung Iya. proses. Gak apa-apa yang agak prosesnya panjang dulu, mie kering diolah dulu tapi lebih aman. Baik. Karena mie kering boleh nyatakan 100% negatif, tidak akan mungkin menambahkan formalin. Baik. Kita sedang berusaha industri rumah tangga ini menghindari formalin dengan mencarikan alternatif pengawet pengganti, ya kan? Kita lagi pilot project dengan beberapa industri mie ya supaya melakukan penggantian karena memang mau tak mau karena Lubuk Linggau ini adalah distributornya mie. Wow. Untuk sekelilingnya, baik ke Curug, baik ke Jambi, Singkut, Sarawangun, Sarangan. kemudian ke Empat Lawang, ke Musirawas, sumbernya adalah dari Lubuk Linggau. Ya, produsen mie di sini boleh dikatakan hampir lebih dari 10 industri rumah Baik. tangga mie kuning, ya kan? Cukup besar sekali. Baik. Dan kita tahu Kota Lubuk Linggau didukung dari industri-industri kecil ini. Kita tidak ingin mematikan, kita berusaha untuk membina supaya mereka mau beralih ke alternatif yang lain. Baik, dan tentunya dengan adanya beberapa laporan dan juga mungkin ada yang sudah dikasih efek jerah dengan dilapor kepolisian dan itu bisa membantu daripada pelaku-pelaku usaha untuk lebih baik lagi ya Pak ya. Baik, kita akan lanjut kembali tentunya tapi kita akan jeda sejenak. Untuk pemirsa di rumah tentu telah bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini dan kita akan lanjutkan perbincangan santai kita bersama narasumber tentunya. Nah, Pak Abdil, kalau kita membahas masalah makan-makan yang mengandung formalin mungkin tidak ada habis-habisnya ya. Nah, saya akan beralih sejenak tentunya kepada Dr. Taufan ya. Dr. Taufan ini yang kita kenal adalah seorang dokter spesialis daripada patologi dan juga klinis ya. Dan juga beliau merupakan Ketua Komisi Pengajian dan juga Penelitian MUI Kota Lubuk Linggau ya. Baik, Dr. Taufan, kali ini saya akan berbicara terkait MUI ya, mewakili MUI tentunya. Nah, Dr. Taufan, kalau menurut pandangan secara Islam ya, ini pangan yang baik dan halalan thayyiban ini seperti apa sih? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menurut tafsiran dari Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Beliau adalah ahli tafsir di Indonesia. Jadi ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu ini konsumsilah makanan atau minuman yang halal dan thayyib yang ada di permukaan bumi ini. Jadi Allah mengajak kita semua manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal ini tentunya tidak berarti langsung thayyib ya. Baik. Jadi halal saja belum tentu thayyib. Ya. Dan thayyib itu sendiri tidak untuk semua orang. Bisa jadi dia itu baik untuk sebagian orang tetapi tidak baik untuk sebagian yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wala tatabi'u khutuwati syaiton, karena dari konsumsi makanan yang tidak baik, yang haram misalnya dan yang tidak thayyib itu akan membuka jalannya pintu-pintu syaiton. Jadi dari makanan yang halal dan thayyib kita berharap akan nanti membentuk tubuh baik jiwa maupun pikiran yang baik juga. Baik. Mungkin itu dasarnya dari surat Al-Baqarah itu sudah cukup untuk menjadi pandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh umatnya untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada di muka bumi ini, bukan hanya makan dan minum tapi beraktivitaslah ya untuk beraktivitas secara halal dan baik. Baik. Nah, kalau untuk mungkin ada syarat atau mungkin yang seperti apa ya, maksud kita makanan standar makanan yang halal thayyiban ini yang seperti apa kalau pandangan Islam? Ya, untuk syarat-syarat makanan yang halal itu kan menurut Kamus Besar Bahasa Arab ya, dia itu adalah yang tidak dilarang oleh agama ya. Baik. Yang tidak haram. Haram sendiri itu paling tidak dia itu yang pertama, zatnya itu bukan zat yang diharamkan. Iya. Seperti misalnya haram karena zatnya, seperti misalnya bangkai ya, kemudian babi, kemudian darah itu, ya. Kemudian juga khomer, itu kan haram secara zatnya. Tapi ada juga yang haram secara bukan zatnya, seperti cara memperolehnya dengan cara yang haram, itu menjadi haram juga. Kemudian cara mengolahnya, kemudian misalnya hewannya halal, tapi dia cara menyembelihnya salah gitu. Menjadi haram gitu. Begitu juga alat penyembelihnya dengan gigi misalnya dengan tulang itu bisa menjadi suatu yang haram. Jadi memang apa ya, bisa dikatakan memang agak sedikit riuh gitu ya. Kalau kita harus menentukannya seperti itu, karena sering sekali makanan yang terlihat bagus di mata tapi kita tidak tahu apakah itu halal atau haram ya. Iya. Sering terjadi gitu, kemasannya cantik gitu ya, tapi ketika dilihat oh itu labelnya bukan halal gitu ya, tapi haram. Tapi kalau misal dari BPOM sendiri itu kita bisa membedakan ya Pak ya, memang ada perbedaan seperti itu ya. Nah, kalau untuk ketika makan makanan ini yang mungkin makanannya enak tapi ketika pembuatannya yang salah, itu juga bisa dikatakan salah juga ya Ustadz ya? Makanannya enak, tetapi pembuatannya salah. Tergantung pembuatannya itu mengandung unsur yang haram atau tidak. Baik. Kalau misalnya mengandung unsur yang haram, dan seperti yang tadi dikatakan oleh dari Bapak Abdil ya, BPOM, mengandung pengawet yang berbahaya. Itu kan bisa menjadi haram juga. Haram juga ya. Dan tadi saya belum cerita tentang kriteria thayyib ya, nah, baru halalan, thayyiban. Nah, thayyiban itu menurut saya baca di Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau itu mengarang buku tentang kriteria halal dan haram
untuk bahan pangan, obat dan kosmetik. Beliau menyebutkan bahwa ulama itu memaknai arti toyiban setidaknya menjadi 3 makna ya. Baik. Yang pertama itu toyib itu diartikan semakna dengan halal. Jadi barangnya suci, tidak najis dan semakna dengan halal. Kemudian yang kedua itu toyib itu diartikan sebagai tidak membahayakan. Tidak membahayakan baik secara tubuh, bagi tubuh, kemudian bagi pikiran dan bagi jiwa. Itu masuk kriteria aman yang disebutkan oleh BPOM tadi. Ya, kemudian makna yang ketiga toyib itu dia itu lezat, enak ya, dan layak konsumsi, tidak kadaluarsa, kemudian tidak basi ya. Kemudian juga kriteria toyib menurut, mungkin ini yang menarik buat saya ya, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Kriteria toyib itu menurut beliau itu dia itu sehat dan proporsional. Nah ini Sehat dan proporsional. ya, Ini seperti apa ini? sehat dan proporsional. Jadi makanan sehat itu buat bayi itu belum tentu baik juga buat orang dewasa kan. Iya. Nah, buat bayi, buat anak-anak itu sesuai porsinya masing-masing. Ya. Begitu juga untuk orang yang sedang sakit. Mungkin orang sedang sakit jantung, sedang sakit diabetes, sedang sakit pasca operasi itu beda-beda porsinya itu. Porsi ada karbohidratnya berapa. Makanya untuk toyiban ini penentuannya itu harus ada komunikasi antara ahli-ahli kesehatan, ahli gizi, dan mungkin juga ahli ekonomi. Iya. Seperti dulu itu kan makanan yang diprogramkan pemerintah itu 4 sehat 5 sempurna ya. Nah sekarang sudah berubah. Sekarang itu istilahnya isi piringku sekarang. Isi piringku? Jadi beda dengan yang dulu. Jadi isi piringku itu makanan yang sekarang sedang diprogramkan sebagai makanan ideal buat masyarakat Indonesia. Baik. Ya, jadi kan berubah sesuai dengan perkembangan mungkin pengetahuannya, perkembangan Beda ahli. masa lah Beda gitu masa, Pak ya. ya. Ada masanya seperti itu ya. Baik. Jadi memang untuk makanan yang halal toyiban itu memang kita harus mengetahui terlebih dahulu tentunya ini prosesnya seperti apa ya. Iya. Cuman dengan adanya hadirnya BPOM ini sendiri sangat membantu masyarakat tentunya dalam menentukan makanan yang halal dan juga menyehatkan pastinya ya. Baik, saya akan beralih ke Pak Abdil kembali. Pak Abdil, untuk kita sebagai masyarakat umum terutama di rumah ternyata masih mungkin ada yang masih bingung seperti itu ya. Bagaimana sih cara kita mengetahui bahwasanya makanan ini mengandung zat-zat kimia yang tidak baik untuk dikonsumsi? Bagaimana Pak Abdil? Baik. Jadi sebelum saya masuk ke situ, kalau boleh diizinkan, tadi dokter nyebutkan toyib ya. Iya. Toyib. Jadi kami di Badan POM itu sendiri sudah lama bekerja sama dengan LP POM UI dalam rangka sertifikasi halal. Ya. Sehingga kita sudah ada kesepakatan, secara tidak langsung sudah ada kesepakatan bahwa sebelum diperiksa atau dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM, maka kesimpulan toyibnya belum keluar. Baik. Sehingga kalau belum toyib, maka tidak akan mungkin bisa halal, tidak akan mungkin sertifikat halalnya keluar katanya. Sehingga harus lolos dulu di Badan POM, sehingga dikatakan pemenuhan persyaratan toyibnya terpenuhi, maka baru sertifikasi halalnya bisa dilakukan atau diproses. Itu ada hal-hal yang kesepakatan yang tidak tertulis yang kita antara Badan POM dengan LPP MUI sudah sepakat itu dalam proses sertifikasi halal. Gitu kan. Baik. Kemudian untuk bahan kimia yang ditambahkan, yang dilarang ditambahkan dalam bahan pangan. Oke Pak Abdil, terkait bahan kimia yang ditambahkan seperti itu, kayak kita break dulu ya, kita tahan dulu biar pemirsa di rumah tentunya kita tahan sejenak tentunya Pak Abdil. Kita nanti akan membahas bagaimana sih makanan-makanan yang memilih ya, makanan kita mengetahui bahwasanya makanan ini mengandung formalin atau tidak ya. Untuk pemirsa di rumah tentunya tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini dan kita akan melanjutkan bincang kita bersama dengan narasumber tentunya. Pak Abdil, tadi Pak Abdil sudah menjelaskan bahwasanya kita ada kerjasama ya, baik yang tertulis atau tidak tertulis tentunya masalah makanan yang baik ya. Nah ini pertanyaan dari masyarakat tentunya, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya makanan ini baik dikonsumsi dan ini tidak mencirikan ya, ciri-ciri makanan itu mengandung formalin atau tidak, ini seperti apa Pak Abdil? Kita lihat dari jenis makanan dulu ya. Misalnya mie kuning misalnya. Mie kuning itu mie kuning basah ya. Ini kan banyak disalahgunakan mengandung formalin. Bagaimana sih ciri-cirinya? Walaupun secara kasat mata kita susah untuk membedakan, yang paling pasti adalah secara pengujian secara laboratorium atau secara kimia ujinya. Tetapi secara umum bisa kita sampaikan bahwa mie kuning basah itu ya, yang kita curigai mengandung formalin adalah pertama
bahwa dia bisa tahan lebih dari 1 hari. Bisa Tidak lebih rusak. tahan ya? Ya, karena mie kuning basah ini biasanya hanya 24 jam tahan. Baik. Di suhu kamar, bukan di dalam kulkas ya. Kalau sudah dimasukkan dalam kulkas lain lagi gitu. Tapi kalau kita letakkan di suhu kamar, di ruangan biasa, itu tidak akan lebih dari 24 jam, dia akan rusak, dia akan berlendir, nanti akan menjadi basi istilah orang secara umum gitu kan. Nah, kalau dia tahannya lebih dari 24 jam itu, kemungkinan dia pakai pengawet. Nah, pengawet yang mungkin digunakan itu adalah salah satunya adalah mungkin formalin. Formalin. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana memastikan bahwa dia menggunakan pengawet formalin karena dia tahannya lebih dari 24 jam misalnya. Kita lihat lagi, formalin itu sifatnya adalah menyerap air. Nah, biasanya mie kuning yang menggunakan formalin dia teksturnya kering. Teksturnya kering. Ini makanya sangat sering digunakan dan suka digunakan. Dia menyerap air, bobot mie kuning menjadi berat, mie itu menjadi kering dan tidak berlendir dan tidak benyek jadinya. Kemudian yang ketiga, dia memberikan tekstur atau warna teksturnya itu menjadi warna lebih mengkilap. Baik. Penggunaan formalin itu. Sehingga ini yang menyebabkan orang lebih suka menggunakan formalin karena masyarakat akan lebih tertarik. Mie-nya kering, tidak mudah putus karena formalin menyebabkan rangkaiannya menjadi lebih kuat karena dia menyerap air itu menjadikan kering sehingga mie-nya tidak mudah putus, warnanya menjadi lebih mengkilap. Nah, ini harus kita curigai. Tapi yang lebih pasti adalah coba biarkan dalam 1 kali 24 jam di suhu kamar biasa, apakah dia rusak atau tidak. Kalau tidak rusak, maka kita curigai dia mengandung pengawet. Gitu. Salah satunya adalah formalin, pengawet yang kita curigai. Gitu. Kemudian kalau tahu seperti itu juga. Kalau tahu, kita lihat tingkat kekenyalan. Cuman ini yang saya katakan, kan ini sifatnya adalah subjektif ya. Iya. Tahunya harus kalau keras, kenyal, tidak mudah rusak, itu formalin. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak vonis seperti itu. Tapi yang jelas kalau tahunya tahan lebih dari 24 jam di suhu kamar juga, kemungkinan dia juga pakai pengawet juga. Ya kan? Nah, pengawet kalau untuk tahu ini kemungkinan besar adalah formalin yang digunakan. Ya. Karena nanti kalau dia pakai pengawet yang lain, karena rasanya akan mempengaruhi. Natrium benzoat memberikan rasa sedikit asam, akan mempengaruhi rasa di tahu. Dan kemudian kalau misalnya untuk ikan kering atau ikan asin, ada sebagian kita temukan menggunakan formalin. Penggunaan formalin untuk ikan asin atau ikan kering biasanya disemprotkan. Nah, kalau kita di penjual itu, biasanya ikan asin itu kan ibu-ibu paling benci lihat ikan asin dikerubungi oleh lalat. Iya. Nah, maka kalau ikan asin nggak dikerubungi lalat, kemungkinan besar malah dia udah nyemprotkan formalin di situ. Karena lalat memang bau formalin itu sangat sensitif untuk lalat gitu. Karena formalin sendiri itu kan biasa juga digunakan untuk desinfektan untuk ternak ayam, kandangnya disemprot secara berkala untuk membasmi kuman serta mengusir lalat-lalat yang ada. Sehingga dengan tidak ada lalat untuk penjual yang ikan-ikan asin kering itu bisa jadi dia menyemprotkan formalin dari situ. Gitu kan. Kemudian yang untuk pewarna rodamin dan sebagainya, metanil yellow, itu adalah pewarna tekstil bukan pewarna makanan. Dia memberikan warna yang lebih berpendar, lebih cerah, lebih ngejreng gitu. Nah, warna-warna yang seperti itu harus hati-hati, harus dihindari. Yang paling penting yang harus dihindari adalah warna merah itu, warna kuning. Itu dua warna yang sering disalahgunakan menggunakan pewarna tekstil. Nah, ini yang harus hati-hati dalam produk pangan kita lihat. Secara umum seperti itu. Baik. Berarti banyak sekali ya pelaku-pelaku usaha yang begitu nakal ya. Kalau kita lihat tentunya untuk membedakan saja ini sudah terlihat jelas ya. Ketika kita untuk mie basah, ketika mie ini teksturnya lebih kejal, kemudian warnanya lebih cerah, itu bisa dikatakan kemungkinan ya, itu bisa menggunakan formalin. Begitu juga dengan tahu ya. Nah, kalau misalkan kita nih Pak Afdil, kita kan sebagai masyarakat umum ya, terkadang kita melihat yang cantik-cantik warnanya itu pasti kita bakal tertuju ya, tertuju. Nah, ketika makanan seperti mie basah ini sendiri atau tahu ini sendiri sudah kita beli ya, kita sedikit menyadari bahwa ini sebenarnya pakai formalin. Nah, sering sekali rumah tangga ibu-ibu ini mereka rendam dulu sama air panas gitu ya, disiram lagi sama air panas. Apakah itu akan mengurangi tingkat formalinnya atau bahkan malah menjadi-jadi? Ini seperti apa sebenarnya? Ya, walaupun banyak teori yang ada, kalau mengandung formalin dicuci dulu dengan air mengalir, dicuci dengan air panas dan sebagainya, banyak teori yang muncul. Iya. Ya bisa jadi mengurangi. Kalau mengurangi bisa jadi, tetapi menghilangkan belum tentu. Menghilangkan belum tentu karena dia seperti tahu aja itu digunakan di perendaman. Ya, kalau untuk mie dia juga gunakan pada waktu proses pengolahan langsung, pada waktu pengadonan. Sehingga dia sudah masuk ke dalam substansi bahan gitu kan. Walaupun dicuci sekian kali mungkin mengurangi bisa jadi ya kan, tapi tetap ada di dalam.
saya juga klarifikasi juga, mungkin kawan-kawan atau masyarakat pernah dengar ini baru kemarin terjadi di Palembang ditemukan manisan, ya. Manisan buah, Ya. manisan buah di salah satu minimarket, supermarket mengandung, setelah diuji mengandung formalin di Palembang. Ya. Di Palembang. Di Palembang ya. Jadi kemarin saya jangan sampai nanti masyarakat nanti bicara ini di Lubuk Linggau gimana? Nah, apa Badan POM di Lubuk Linggau udah bergerak belum? Iya. Sudah melakukan tindakan. Jadi kita kemarin itu sudah menurunkan tim kita untuk menelusuri seluruh toko, seluruh supermarket, minimarket yang menjual manisan dan kita sampling dan kita uji. Baik. Dan saya sampaikan alhamdulillah untuk Lubuk Linggau kita tidak temukan manisan yang mengandung formalin. Ya, Alhamdulillah. jadi karena isu ini kan medsos ini kan Iya, sekali berkembang. benar. Oh itu kemarin di Palembang ada loh manisan mengandung. Jarak Palembang ke Lubuk Linggau mah deket gitu ya. Dekat, bisa jadi disuplai dari sana ke Lubuk Linggau. Iya. Jadi kita sudah antisipasi. Kemarin kita sudah lakukan inspeksi, sampling, pengujian seluruh toko yang menjual manisan. Alhamdulillah hasilnya semua negatif untuk Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Baik, kalau dari Dokter Taufan sendiri nih, dokter. Banyak sekali ya, kita tahu pelaku-pelaku usaha ini kan mereka untuk meraup keuntungan yang begitu besar, mereka sampai melupakan bahwasanya ini kesehatan, kebaikan untuk bersama ya. Kalau dari segi MUI sendiri, ini bagaimana ya? Apakah itu diperbolehkan ataukah ada salah satu termasuk dosa besar seperti apa ini? Menambahkan ini, Iya, menambahkan apa namanya? formalin seperti Formalin. itu, menggunakan formalin dan lain sebagainya. Tentunya itu perkara yang sangat tidak terpuji ya. Itu sangat nakal, ya? Itu ya. Itu kalau menurut agama haram hukumnya. Karena dalilnya adalah la dororo wala diroro. Janganlah kalian itu mencelakakan diri kalian sendiri dan begitu juga jangan mencelakakan orang lain. Jadi apa yang mereka jual ya makanan haram karena sudah tercampur barang yang haram, karena formalin kan dari fatwa MUI kan haram ya Bapak. Formalin, terus rodamin dan bahan-bahan kimia berbahaya yang bukan untuk pangan tapi ditambahkan ke bahan pangan menjadi bahan haram. Ketika dia tercampur dengan makanan yang halal bisa menjadi makanannya jadi haram juga. Baik. Iya, jadi suatu yang diharamkan oleh Allah tidak terpuji. Jadi itu dosa besar misalnya seperti itu ya? Tergantung kalau mungkin tidak tahu, dosa juga tapi dimaafkan mungkin. Tapi yang nakal itu kan yang sudah tahu untuk meraup keuntungan banyak itu ya dosa besar, membahayakan banyak orang. Tapi kalau bisa di Lubuk Linggau aja sudah banyak sekali pelaku usaha kayak mie basah, tahu itu udah semuanya udah pakai, itu otomatis nakal semua berarti ya. Tapi semoga ya itu hanya dia dan Allah yang tahu ya. Insya Allah semoga dengan mendengar kegiatan ini, acara ini lebih terbuka hatinya, terketuk hatinya untuk mungkin tidak sama sekali atau mungkin bisa berganti usaha seperti itu ya, meskipun ya mungkin agak sedikit berat ya Pak ya, tapi bagaimanapun itu kami mohon ternyata pelaku usaha mohon jangan nakal ya, karena kita sebagai masyarakat yang awam kami tidak tahu apakah bahan makanan yang kalian gunakan, tentunya mohon kerjasamanya karena yakinlah apapun yang kalian jual pasti kita akan membeli ya, apapun itu pasti kalian beli, tapi mohon kerjasamanya untuk tetap menjadi pelaku usaha yang baik ya. Baik, kita akan lanjut sesaat lagi tentunya dengan pertanyaan yang ini, ada pertanyaan spesial permintaan daripada pemirsa di rumah ya. Ini pertanyaan yang sudah kita rangkum dari beberapa waktu yang lalu dan kita akan break sejenak untuk Pak Dokter dan juga untuk Pak Abdil. Untuk pemirsa di rumah tentunya tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini dan terima kasih bersama Bapak Abdil dan juga Dr. Taufan ya. Baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan daripada pemirsa di rumah, Pak Abdil juga dokter ya. Jadi ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali yang sudah kita ambil, diantaranya adalah bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat umum ya untuk menentukan nih barang-barang atau pangan yang baik. Contohnya nih, sering sekali terjadi kita kedapatan barang-barang yang sudah expired tapi masih diperjualbelikan di beberapa tempat penjualan seperti itu. Nah, ini sebagai masyarakat umum bagaimana sih cara kita untuk mengetahui bahwasanya memilih pangan yang baik ini sendiri? Mungkin dari Pak Abdul sendiri. Baik, Badan POM sudah artinya meluncurkan ada program namanya Cek Klik. Cek 4 hal, ya. Cek K-L-I-K. Oke, baik.
Jadi ada K, ada L, ada I, ada K, Ada K. ya kan? Jadi cek 4 hal ini harus dicek pada waktu konsumen akan melakukan pembelian pangan. Baik. Pertama, K yang pertama adalah cek kemasannya dulu. Cek kemasannya Cek dulu. kemasannya. Oke, K Pastikan pertama. kemasannya itu dalam keadaan baik. Oke. Cek kemasannya pastikan dalam keadaan baik, tidak penyok, tidak bocor, tidak rusak. Nah, kalau dia sudah mengalami penyok, rusak, bocor, jangan dibeli karena takutnya nanti terkontaminasi. Ada kontaminasi yang masuk ke dalamnya. Yang kedua adalah cek labelnya. Cek label L. Cek Baik. label. Nah, pastikan ya dan perhatikan di kemasan itu ada di labelnya itu keterangan-keterangan ya. Pastikan di situ apakah dia pertama dia ini mengandung bahan-bahan tertentu yang kita sendiri mungkin alergi dengan bahan itu atau tidak. Kemudian apakah dia harus disimpan pada suhu tertentu, itu ada di label. Produk ini harus disimpan misalnya pada suhu di bawah 10 derajat misalnya, atau di suhu minus misalnya. Maka kita harus perhatikan itu. Jangan nanti kita sudah beli, kita nggak simpan sesuai aturan penyimpanan. Biasanya ada di label. Perhatikan labelnya, ya kan. Yang ketiga adalah lihat ya, bahwa izin edarnya ada tidak, I. Ya. Izin ya. Izin edarnya. Izin edar. Oke. Seluruh produk pangan kemasan, ya, pangan olahan yang dikemas wajib memiliki izin edar. Izin edarnya ada 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk industri pangan rumah tangga. Homemade. Ya, homemade. Untuk Oke. pangan yang homemade, maka izin dikeluarkan Dari oleh Dinas Kesehatan. Kabupaten Baik. Kota. Untuk yang industri pangan yang agak besar, maka dikeluarkan oleh Badan POM. Baik. Nah, lihat di kemasan itu, di labelnya ada nggak izinnya, ya. Baik itu izin PIRT untuk industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga, Baik. atau izin industri pangan dalam bentuk BPOM RIMD. Nah, Berarti memang ada beberapa jenis ya? ya, ada 2 berbeda. jenis sebenarnya. Oke, baik. Walaupun tidak seluruh pangan itu harus memiliki izin edar. Iya. Pangan yang daya tahannya kurang dari 7 hari di suhu kamar, Iya. maka tidak wajib memiliki izin edar. Contoh, roti bakery tidak wajib memiliki izin edar. Empek-empek, misalnya kan. Iya. Kecuali pempek frozen wajib memiliki izin edar karena daya tahannya sudah lebih dari 7 hari. Ya, Baik. pempek frozen, ya kan sekarang banyak nih jual pempek frozen. Iya, lagi hits malah Ya, sekarang ya, itu apalagi untuk wajib. produksi untuk menjelang hari raya Ya, gitu ya. pempek frozen wajib memiliki izin edar. Baik. Nah, yang terakhir adalah cek kadaluarsanya, K. yang terakhir. Kadaluarsa. Lihat di label itu tanggal kadaluarsanya kapan. Jangan kita beli makanan yang melewati tanggal kadaluarsa. Dan juga ingat untuk penjual ya, retail, distributor, tolong secara disiplin memperhatikan, mengamati bahwa produk yang dia jual, yang dia letakkan di pajangan masih tidak melewati tanggal kadaluarsa yang dia jual. Baik. Kalau sampai dia menjual pangan kadaluarsa, maka ada dua undang-undang yang dia langgar. Baik. Hukumnya pidana ini. Pertama, dia langgar Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan laporan dari konsumen, dia merasa dirugikan karena mendapatkan pangan kadaluarsa, dia bisa tuntut baik penjual maupun produsennya, ya kan? Nah, ini yang 4 hal yang harus diperhatikan konsumen. Yang pertama adalah kemasannya, labelnya, izin edarnya, yang terakhir adalah tanggal kadaluarsa. Jadi tergabung dalam klik gitu ya. Cek klik. Nah, kalau cek klik sudah dilaksanakan, insya Allah konsumen akan mendapatkan pangan yang aman. Aman, akhirnya. Untuk pemirsa di rumah tentunya pastikan setiap Anda akan memilih makanan atau produk yang akan beli ya. Pastikan cek klik terlebih dahulu, yaitu kemasannya kalian terlebih dahulu, kemudian labelnya kita cek dulu komposisinya ya. Apakah itu akan mengandung beberapa zat yang mungkin dapat mengganggu daripada kalian ya, karena ada sedikit alergi mungkin. Dan juga tentunya pastikan juga untuk yang selanjutnya izin edarnya ya, itu yang wajib kalian tahu ya, bahwasanya setiap makanan yang mungkin kemasan-kemasan yang terdapat di minimarket, supermarket itu pasti sudah wajib ada izin ya, kecuali makanan-makanan seperti homemade ya, seperti yang tahannya kurang dari 7 hari. Kurang dari 7 hari itu tidak wajib ya, tapi itu memang tetap harus dalam pengawasan ya. Dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah kadaluarsanya. Ini yang sering sekali terjadi di rumah, yang mungkin kalian masih sering bingung ya melihat tanggal kadaluarsa ya. Tapi sering terjadi seperti ini ya Pak Abil ya. Ini mewakili pada masyarakat ya. Kemasannya masih bagus. Kemudian untuk izinnya ada gitu. Tapi ketika kita cek untuk kadaluarsanya itu agak kabur. Nah, ini sering terjadi. Apakah ini bagaimana nih? Mungkin bisa sedikit untuk sampai untuk seluruh pelaku usaha dan selanjutnya mungkin biar untuk stempel atau contoh lebih jelas lagi seperti itu ya.
Sebenarnya di dalam aturan cara produksi pangan olahan yang baik itu ada di peraturan Kepala Badan POM. Seluruh industri pangan itu harus mengacu ke cara produksi pangan olahan yang baik. Di situ diatur tentang pelabelan. Nah, pencantuman tanggal kadaluarsa dan kalimat-kalimat lainnya di label itu diatur mulai dari tintanya, ketajamannya, bagaimana dia bisa terbacanya, termasuk nanti untuk produk pangan yang mengandung babi itu juga diatur tuh harus mencantumkan label mengandung babi dengan logo warna merah dan gambar babi warna merah. Itu ada diatur itu dengan jelas. Cuman kadang-kadang produsen ini kan tidak ada yang nakal dan sebagainya. Ini yang kita rutin kita awasi. Kalau kita temukan maka kita minta dia retur, kan? Nah, kalau misalnya itu suatu hal yang sistemik dia lakukan, nah, maka produsennya kita beri teguran. Ya kan? Kalau sampai dia tidak melakukan perbaikan, izinnya kita cabut. Sampai industrinya izinnya juga kita akan bisa lakukan pencabutan nantinya. Nah, untuk masyarakat yang menemukan keraguan terhadap label termasuk tanggal kadaluarsa tidak jelas, silakan minta ganti aja. Kan itu bisa diretur nanti. Ya kan retail juga bisa meretur barang itu untuk minta pergantian, ya kan? Karena itu tanggung jawabnya ada di produsen. Baik. Jadi ketika misal masyarakat umum ini membeli barang yang mungkin sudah kadaluarsa itu bisa dikembalikan ya. Jadi jangan takut untuk membalikan meskipun kita hanya membeli satu barang ya. Karena kenapa? Ketika kita mendapatkan barang yang mungkin kadaluarsa, kita tidak kembalikan, dikhawatirkan ya. Memang mereka lalai untuk mengganti ya. Takutnya nanti warga-warga lain yang malah kedapatan ya. Baik, kalau terakhir sekali di dalam cara retail pangan yang baik itu, retail seluruh toko-toko retail wajib mengingatkan konsumen kalau tanggal kadaluarsanya pendek. Singkat. Maka diingatkan konsumen ini tanggalnya pendek sekali karena ada beberapa produk susu atau susu olahan itu tanggal kadaluarsanya pasti tidak panjang ya. Cuma sebulan, ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu. Maka dia harus ingatkan ke konsumen ini tanggal kadaluarsanya sangat pendek sekali, tolong segera dikonsumsi. Gitu. Baik, dan ini artinya tetaplah menjadi pembeli yang cerdas ya. Kalau untuk Dokter Taufan sendiri, dokter, kalau menurut pandangan Islam ya, ini bagaimana cara kita untuk menentukan pangan yang baik ya, untuk menentukan daripada memilih ya kriteria daripada makan-makannya baik ini seperti apa nih, dokter? Ya mungkin sebenarnya ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Alvin ya. Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Nanti itulah kita harus mengecek, namanya klik ya, Kita harus mengeceknya kemasannya seperti apa, labelnya seperti apa tadi ya, Pak. Izinnya seperti apa dan kadaluarsanya ya, Pak ya. Dan mungkin untuk masalah sertifikasi halal itu kan bisa dilihat juga ada logo halalnya tidak di kemasan itu. Kemudian juga mungkin kita masuk rumah makan yang besar, kita lihat ada nggak sertifikat halalnya. Kalau mungkin perlu ditanyakan ke pemiliknya ya kan. Atau juga mungkin kita bisa mencari di internet, ada apa namanya halal MUI, kan bisa dicari itu, kita searching di situ, masukkan produknya. Kalau mungkin tidak bisa ditanyakan mungkin lewat email atau mungkin ada fasilitas dari Telkomsel juga ada itu yang menggunakan untuk bertanya produk halal di Telkomsel itu. Dan juga untuk makanan yang sekiranya kita ragu, itu kan sebaiknya ya kita menghindari barang-barang yang syubhat. Kata Rasul kan sesungguhnya yang halal itu jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas. Tapi ada di antara keduanya sesuatu yang syubhat, yang ragu-ragu, yang abu-abu. Jika seseorang itu menghindari perkara yang meragukan, barang-barang yang syubhat, yang meragukan itu, maka sesungguhnya dia itu telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan dirinya. Jadi untuk perkara-perkara yang kita juga tidak jelas, sebaiknya kita menghindari untuk menyelamatkan agama kita dan mungkin keluarga kita juga supaya terhindar dari perkara yang membahayakan. Tapi memang ya sering terjadi gini, Pak Dokter ya. Kita sedang berada tidak di Indonesia. Kalau kita di Indonesia kita aman untuk memilih makan makanan. Ketika kita berada di luar negeri, di negara orang, ini sering sekali kita sedikit lalai ya. Nah, ketika kita lupa nih, ketika kita masuk rumah makan, kita sudah makan, kita baru menyadari pas pulang, oh ternyata ini tidak ada label halal. Nah, kita sudah mencoba, kita sudah termakan makanan yang bisa dikatakan haram. Ketika kita lupa, ini bagaimana ya? Kalau tidak tahu kan sebenarnya tidak apa-apa, cuman kalau bisa dimuntahkan aja. Baik. Kalau memang kita yakin itu memang ternyata barangnya haram, kita ya, karena kan kalau di luar negeri kita sering lalai ya, tidak terlalu perhatikan ya makanan yang seperti apa kalau gitu. Sudah lewat sehari 2 hari ya
nggak bisa lagi. Insya Allah Tapi lah kalau ya. misalnya masih masuk, kita bisa muntahkan saja. Baik, jadi selagi itu masih bisa dimuntahkan, keluarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya memuntahkan malah membahayakan ya sudah tidak apa-apa. Baik. Malah berbahaya. Dan Karena- itu kan kalau misalnya darurat itu kan tidak apa-apa kita makan makanan yang haram, tetapi untuk sekedarnya untuk keselamatan jiwa itu kan masih dibolehkan. Misalnya kita di hutan kemudian tidak menemukan makanan kecuali yang haram, ada bangkai, ya boleh kita makan dalam keadaan darurat. Tapi lihat sikonnya ya, Ya, dari lihat sikon kalau kondisi bisa situasi. menahan. Baik. Baik, Pak Dokter dan juga Pak Abdil, tentunya terima kasih banyak untuk hari ini telah hadir bersama kami di Up to Date ya. Dan seperti biasa tentunya di segmen terakhir ini kami mempersilakan untuk masing-masing narasumber memberikan kesimpulan atau mungkin ada sedikit himbauan yang ingin disampaikan untuk masyarakat di rumah. Kami pertama untuk Pak Abdil terlebih dahulu, kami persilakan. Baik, dari kami Badan POM pertama untuk pelaku usaha baik itu retail, produsen pangan ya, kita cuma minta bertanggung jawab. Bertanggung jawablah dalam melakukan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cara produksi pangan olahan yang baik dan cara retail pangan yang baik. Dan kalau kita mau bertanggung jawab, insya Allah kita akan menjual, memproduksi pangan yang memang terjamin keamanan, mutu dan kesehatannya buat masyarakat. Kemudian untuk masyarakat sendiri, sekarang ini memang medsos sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Kita minta untuk masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Cerdas dalam arti kata berani bertanya, kemudian berani melihat secara teliti produk yang akan dibeli, ya kan, sebelum melakukan pembelian. Jangan nanti sudah dibeli nanti menyesal, atau sudah dikonsumsi tahu-tahu nanti mengandung bahan-bahan yang membahayakan mereka sendiri. Sehingga kalau kita menjadi konsumen yang cerdas, kita akan periksa. Harus lebih teliti. Lebih teliti lagi, ceklik jalankan. Ceklik jalankan. Kalau dari MUI, kami misalkan untuk Pak Dr. Taufan? Mungkin untuk pengusaha-pengusaha yang sudah mencantumkan label halalnya, untuk sekiranya benar-benar makanan yang disajikan adalah makanan yang halal ya. Karena ada undang-undangnya itu untuk siapa yang sudah mencantumkan logo halal tapi ternyata yang disajikan masih mengandung unsur yang haram, itu bisa denda 2 miliar ya Pak ya. Begitu juga untuk masyarakat, saya mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi peredaran makanan yang ada di khususnya Kota Lubuk Linggau ya. Kalau misalnya ada kabar atau melihat sendiri ada makanan yang mengandung bahan berbahaya atau mungkin mengandung unsur yang haram, mohon untuk sekiranya dilaporkan ke kami Badan BPOM ataupun MUI. Dan untuk pemerintah Kota Lubuk Linggau kami juga menghimbau untuk lebih lebih memperhatikan untuk peredaran pangan di Kota Lubuk Linggau ini, karena mungkin kewajiban pemerintah juga ya untuk menjamin Kota Lubuk Linggau ini tersedia makanan yang halal dan thayyib. Itu saja. Baik. Terima kasih Dr. Taufan dan juga Pak Abdil. Tentunya kami mewakili pada masyarakat Lubuk Linggau. Terima kasih banyak karena telah sangat membantu dalam mengawasi seluruh pangan dan juga makannya ada di Kota Lubuk Linggau ya. Dan kami terima kasih banyak sekali lagi tentunya sudah mau hadir di Up to Date tentunya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sesaat lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami keluarga besar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga nanti lebarannya lebih indah meskipun dalam masa yang agak sedikit berbeda ya. Baik, dan tentu untuk pemirsa di rumah saya sudah bincang kita bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Abdil Kurnia SSI APT dan juga Dr. Muhammad Taufan Lutfi SPPK, dan semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat bermanfaat kita semua dan pastinya dapat memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri, terus saksikan Up to Date hanya di Sempara TV punya kita galanya, dan kami akhirnya selamat kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.